Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rianti, NPM 2015310196. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu resume manajemen pengendalian usaha. Materi 1. Konsep umum kewirausahaan dan memahami kunci sukses kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawa suatu produk atau jasa ke pasar. Konsep dasar kewirausahaan: 1. Agility, kemampuan untuk bergerak cepat. 2. Endurance, daya tahan. 3. Kecepatan. 4. Fleksibilitas. 5. Stretch, kekuatan. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi yang harus dimiliki kewirausaha: 1. Kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam menghasilkan ide-ide baru dan menemukan peluang potensial. 2. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial dan pasar. 3. Kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. 4. Manajemen risiko dan ketahanan menghadapi situasi sulit. Peluang-peluang wirausaha. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Nah, peluang usaha ini menjadi hal yang paling krusial sebelum membuka bisnis. Materi 3. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. 1. Sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertunda bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang, yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses pengendalian manajemen, sebagaimana yang telah kita ketahui, jauh lebih rumit dan mengandung penilaian. Dalam kegiatan suatu organisasi, banyak tindakan manajemen yang tidak sistematis. 2. Pengendalian. Menurut Hanif Ismail, DKK 2009, pengendalian adalah proses mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan atau organisasi harus dikendalikan jalan aktivitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan organisasi. Organisasi yang dikendalikan harus memiliki perangkat-perangkat pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. 3. Manajemen. Menurut Halim Abdul DKK 2005, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi bisnis, tujuannya adalah mencapai tingkatan profit yang memuaskan. Materi 4. Pengertian perilaku dalam organisasi. Ada beberapa pengertian perilaku organisasi beberapa ahli, di antaranya itu sebagai berikut. 1. Joe Kelly. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. 2. Adam Indra Wijaya. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. A. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah dalam hal ini norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja, sikap anggota organisasi, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Norma dalam suatu organisasi juga dipengaruhi secara spesifik oleh jenis industri yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
B. Faktor internal. 1. Budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Budaya dalam 7 perusahaan dipengaruhi oleh kualitas personalitas dan kebijakan CEO serta personalitas dan kebijakan para manajer. Budaya sebuah perusahaan biasanya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. 2. Gaya manajemen. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Sebuah institusi dapat dikatakan sebagai perpanjangan bayangan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari sikap bawahan yang mungkin mencerminkan sikap atasan mereka, dan sikap para atasan tersebut juga mencerminkan sikap CEO. Materi 5. 1. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk sebuah hierarki. 2. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input atau output moneter yang untuk tujuan pengendalian pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Materi 6. Pusat laba. Pusat laba profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya yang menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Manfaat pusat laba. 1. Dapat meningkatkan kualitas pengambilan tindakan atau keputusan. 2. Dapat meningkatkan pergerakan pengambilan keputusan operasional. 3. Manajer tidak perlu membuat keputusan harian. 4. Banyak kebebasan untuk menggunakan inisiatif dan juga imajinasi. 5. Pusat laba dapat membantu membuat landasan pelatihan yang sempurna untuk manajemen umum. Materi 7. 1. Pengukuran aset. Pertama, kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat kemungkinan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Kedua, piutang. Memasukkan unsur piutang pada harga jual atau harga pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan. Suatu pihak berargumen bahwa investasi real dari suatu unit dalam piutang hanya sebesar harga pokok penjualan dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan atas investasi ini mungkin sudah mencukupi. Di lain pihak, unit usaha dapat menginvestasikan kembali uang yang diperoleh dari piutang, sehingga piutang harus dimasukkan pada harga jualnya. Alternatif yang lebih sederhana yaitu memasukkan piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi penyisian atas piutang tak tertagih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.